Salam pemuda, maju, salam olahraga jaya. Info Dispora, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Bumi Isian Mulang, Kalimantan Tengah. Pada pagi hari ini mengambil latar belakang kantor Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita akan mengikuti rangkaian kegiatan puncak Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Yang tentunya kita semua akan mengikuti kegiatan puncak peringatan HSP 2021. Bagaimanakah rangkaian kegiatannya? Kita ikuti sampai punah. Salam pemuda maju, salam olahraga jaya. Selesai. Ya, kita mulai. Ayo silakan. Menuju mimbar upacara, barisan disiapkan. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Siap! Laksanakan. Laksanakan.
pengibaran sang merah putih. Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada sang merah putih. Hormat! Gerak! Balik kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belok kanan, belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap, 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 kiri, gerak.
Nomor bacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan teks Kongres Sumpah Pemuda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Rapatan Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Japa, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Islamiyatun, Jong Batakbon, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pidato pembicaraan yang diadakan dalam rapatan tadi sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dalam pembicaraan ini. Rapatan lalu mengambil keputusan. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, rapatan mewakili keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan bangsa Indonesia. Pemuda ke-93 yang jatuh pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021.
Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi penting karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia, memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Untuk itu, momentum Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini harus mampu menjadi perekat persatuan kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda. Persatuan pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia hari ini dan tetap eksisnya bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Berbagai fasilitas persatuan pemuda ada di sekeliling kita semua. Ada media komunikasi yang tanpa batas, koneksi transportasi dari Sabang sampai Merauke, dan fasilitas lain yang mengindikasikan hilangnya sekat-sekat jarak antar anak bangsa. Di sisi yang lain, berbagai fasilitas tersebut seringkali menjadi fasilitas destruktif perpecahan anak bangsa. Seringkali media digital dijadikan fasilitas berkonflik, menebar kebencian, dan memupuk keretakan. Hadirin sekalian, 64,50 juta pemuda Indonesia atau seperempat dari populasi penduduk Indonesia menjadi harapan besar kemajuan bangsa yang sudah di depan mata. Akan tetapi, tanpa komitmen bersatu para pemuda untuk bangsa, niscaya impian menjadi bangsa yang unggul tidak akan terwujud. Pemuda sebagai agen perubahan ialah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen penting perjalanan bangsa Indonesia. 1908, pendirian Pergerakan Budi Utomo sebagai momen kesadaran bangsa dan embrio perkumpulan pemuda. 1926, Kongres Pemuda pertama. 1928, momentum Sumpah Pemuda untuk Persatuan Bangsa. 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 1966, Tritura. 1998, Reformasi. Semua momentum penting tersebut ialah hasil karya, komitmen, dan dedikasi dari para pemuda Indonesia. Momentum-momentum bersejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia tersebut bisa dicapai dengan modal persatuan para pemuda di tengah berbagai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Persatuan menjadi syarat mutlak sebuah loncatan perubahan dan menghadapi berbagai tantangan. Jakarta, 28 Oktober 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, tertanda Dr. Zainuddin Amali, MSI. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seluruh para pemuda se-Kalimantan Tengah yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya saya juga menyampaikan mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Haji Sugianto Sabran, yang sedianya beliau akan hadir secara langsung untuk menyapa para pemuda kita dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang berkumpul di Kabupaten Seruyan ini. Namun, karena ada tugas mendesak lainnya, kemarin sore beliau menyampaikan Pak Wakil Gubernur harus hadir ke sana. Ini sekaligus kami memberikan apresiasi kepada seluruh para pemuda, lebih khusus kepada Bapak Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan
yang telah memberikan kontribusi positif di dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Insya Allah bersama dengan Bapak Gubernur kami mengosong visi misi mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Dengan waktu 3,5 tahun kami akan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas. Tentunya semua ini harus mendapat sokongan dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, tidak terkecuali juga para pemudanya. Oleh karenanya, kami berharap kepada para pemuda, para masyarakat se-Kalimantan Tengah, Bapak Bupati, Ibu Bupati dari beberapa kabupaten kota yang hadir dan mewakili, saya menyampaikan ucapan terima kasih, dan kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh anggota DPR Kalimantan Tengah, seluruh Forkopimda Provinsi, Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, anggota DPR Kabupaten Seruyan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan yang terjalin, sehingga upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 di Kabupaten Seruyan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Mari kita jadikan tonggak pertemuan semangat pemuda di Kabupaten Seruyan ini menjadi pemicu kita untuk terus berkaya di dalam membangun Kalimantan Tengah makin berkah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bentangan kain putih sepanjang 93 meter. Pembubuhan tanda tangan ini sebagai komitmen kita bersama dalam bersatu untuk Kalteng Berkah. Kami undang peserta dari kabupaten kota untuk berkenan membubuhkan tanda tangan yang dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Lagi 1, 2. Kali lagi 1, 2, 3. Bismillah, salam pemuda, maju, salam olahraga, jaya. Kobar, jaya, jaya, jaya. Bersama Ibu Bupati, kita dalam puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama dengan seluruh pemuda Kalimantan Tengah, kita telah mengikuti puncak peringatan HSP 93 2021. Harapan dan spirit dari Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Bupati Kota Waringin Barat dengan segala hormat. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021, kita melaksanakan upacara peringatan Hari Pemuda Indonesia yang alhamdulillah Kalimantan Tengah dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Tentunya harapan ke depan semoga di tangan pemuda-pemudi khususnya Kalimantan Tengah dan umumnya Kalimantan Tengah dan khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat selalu menunjukkan dedikasi, menunjukkan sportivitas di dalam bagaimana membangun pemuda-pemudi menjadi pemuda-pemudi yang tangguh ke depannya. Sebagaimana yang kita tahu, Bunda, ya, pemuda pelopor kita di tingkat nasional, duta dari Kabupaten Kota Waringin Barat mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, ada 2 pemuda Indonesia, pemuda pelopor dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapan Bupati Kota Waringin Barat ke depan untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kalimantan Tengah. Kami bisa. Ya, tentunya Kabupaten Kota Waringin Barat cukup berbangga ya, bahwa 2 pemuda-pemudi pelopor Kalimantan Tengah mengikuti ajang bergengsi tingkat nasional dan alhamdulillah dua-duanya lolos ya, menjadi peringkat 2 dan 3 tingkat nasional. Tentunya ini menjadi kebanggaan pemuda-pemudi Kalimantan Tengah secara umumnya, khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat. Mari tunjukkan kreativitas kalian, harus maju terus, pantang mundur, dan tentunya di tangan kalian lah estafet kepemimpinan ke depan untuk membangun fondasi-fondasi pembangunan yang sudah menjadi komitmen kita bersama, tentunya sesuai dengan visi misi daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Mari membangun gerakan bersama, tentunya
Fondasi yang sudah kuat ini mari untuk ditingkatkan lagi, dan harapannya tidak lain ke depan kalianlah sebagai ujung tombak pembangunan untuk menuju Kabupaten Kota Waringin Barat semakin jaya, tentunya Kalimantan Tengah semakin berkah. Harapan terakhir Bunda di 93 puncak Hari Sumpah Pemuda, ucapan selamat dari Bupati Kota Waringin Barat untuk suksesnya pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bupati Kota Waringin Barat, silakan. Iya, pada kesempatan ini tentunya saya selaku Bupati Kota Waringin Barat mengucapkan dirgahayu Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 sesuai dengan tema yaitu Pemuda Bangkit, Pemuda Bangkit, Pemuda Tumbuh untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat dan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dimanapun Anda berada, kita telah melakukan wawancara dengan Bupati Kota Waringin Barat, dan sekali lagi dirgahayu pemuda Indonesia, maju terus, bangkit, tumbuh dan berkembang, jaya terus negara Republik Indonesia. Pemuda jaya, pemuda maju Indonesia, dan luar biasa. Indonesia makin tumbuh berkembang untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda maju, salam olahraga jaya. Kita bersama telah mengikuti puncak acara Hari Sumpah Pemuda dalam ikrar bersama anak bangsa. Statement dan suksesnya pelaksanaan ikrar bersama anak bangsa HSP tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Harapan dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. 93 tahun pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda kita peringati ini, kita jadikan momentum penyemangat gerakan pemuda di masa pembangunan ini ya, pergerakan pembangunan ini kita isi dengan bagaimana pemuda bisa lebih bersinergi ya, berinovasi untuk membangun, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Ini kata kunci. Yang kedua, kebersamaan, persatuan itu penting. Tidak ada lagi perbedaan, baik itu suku, agama, ras dan antar golongan. Semua kita sudah nyatu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Artinya apa? Artinya kita ini sudah satu, bagaimana tinggal kita memanfaatkan peluang ini pemuda untuk bisa bergerak lebih maju, mengisi pembangunan dengan lebih baik dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, dengan teknologi ya yang sudah tersedia ini dimanfaatkan dengan baik, dengan membuka kewirausahaan yang baik. Ini salah satu peluang. Apalagi Kalimantan Tengah kita ada program food estate ya, program ketahanan pangan. Bapak Gubernur kami yang dipercayakan akan membangun ya semua di daerah kita dari 14 kabupaten kota ini untuk program-program unggulan. Mana yang bisa kita bangun itu. Nah, saya kira ini peluanglah pemuda untuk bisa mengambil kesempatan untuk berwirausaha. Saya kira itu. Dan harapan Pak Gubernur, Pak Wakil, bahwa kita mendengar ada 2 pemuda pelopor dalam 93 tahun ini, kita ada 2 pemuda pelopor yang tingkat nasional. Harapan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Saya kira dengan adanya pemuda pelopor yang masuk ke tingkat nasional ini juga menjadi motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk bisa mengikuti, karena yang namanya pemuda pelopor pasti juga dia akan menjadi pelopor untuk yang lainnya. Nah, saya kira ini juga momentum yang sangat baik untuk kebangkitan terus pemuda dalam pembangunan nasional, bahkan pembangunan di Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah terkait dengan puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 di Kabupaten Seruyan, jayalah terus bumi Maruti Batu Haji, jaya terus bumi Islam Ulang Kalimantan Tengah, dan jaya terus pemuda Indonesia. Salam pemuda maju, salam olahraga jaya.